Akhirnya Maya ini bilang ke papanya, "Pak, coba diantarin ke gudang, barangkali ada burung masuk gudang." Lah, mbak, masa sih ada burung perkutut masuk gudang? Lagian mana ada sih suara burung perkutut malam-malam kayak gini? Apalagi di kampung kita itu nggak ada yang pelihara burung perkutut. Akhirnya Maya ya kayak bersikukuh gitu ya, "Ayolah Pak, coba diantarin ke gudang." Kalau Maya sendiri takut. Nah, udah tuh Maya ini diantarin sama papanya. Begitu pintu gudangnya dibuka, berarti lompat pagar, jangan-jangan maling. Papanya mikir seperti itu. Akhirnya langsung lari nih Pak Salman sama Maya, langsung buka pintu depan. Begitu dibuka, ternyata nggak ada orang sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita tentang seseorang yang dia itu suka mengkoleksi benda-benda antik. Dan ada salah satu benda antik yang membuat keluarganya itu selalu kena teror. Seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, cerita ini dikirim oleh seorang perempuan namanya Maya. Jadi Maya ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Nah, latar belakang keluarganya Maya ini termasuk kalau dari segi finansial gitu ya, bisa dikatakan sangat mampu. Karena bapaknya, sebut aja namanya Pak Salman. Jadi Pak Salman ini adalah seorang manajer di salah satu bank swasta yang ada di daerahnya. Nah, perlu diketahui sebelumnya, jadi dalam satu rumah selain ada Pak Salman, bapaknya, Maya ini juga masih punya adik perempuan namanya Mita yang waktu itu masih kelas 3 SMP. Sedangkan Maya ini udah kelas 3 SMA. Dan kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2005. Nah, jadi Pak Salman ini mulai suka mengkoleksi benda-benda seperti itu mulai kurang lebih di pertengahan tahun 2005. Jadi hobi itu mulai digeluti sama Pak Salman itu semenjak istrinya ini meninggal dunia. Jadi mamanya Maya ini meninggal karena memang sakit dan sakit komplikasi seperti itu, dan sakitnya udah 2 tahun, sehingga karena semakin lama semakin parah, kurang lebih di tahun 2004 itu mamanya meninggal dunia. Nah, sejak saat itu setelah kepergian dari mamanya, Pak Salman atau bapaknya Maya ini kayak menghibur diri gitu ya. Setelah beberapa bulan gitu ditinggal sama istrinya, walaupun anak-anaknya itu ya udahlah Pak, Papa nyari istri lagi buat nemenin di hari tuanya. Tapi Pak Salman ini nggak nuruti kemauan anaknya itu, walaupun sebenarnya udah diizinkan gitu ya untuk menikah lagi. Tapi Pak Salman lebih memilih untuk menyibukkan diri. Jadi selain setiap hari dia ngantor atau bekerja di salah satu bank itu, setiap pulang atau di hari libur Sabtu Minggu, dia suka jalan-jalan. Kadang juga kedua anaknya itu juga diajak jalan-jalan gitu sambil ngelihat benda-benda antik. Entah itu benda yang terbuat dari besi, entah itu terbuat dari kayu-kayu atau ukiran. Yang jelas di saat ada pameran benda-benda antik kayak gitu, Pak Salman ini seneng gitu loh. Dan ketika kaya, karena memang latar belakang orang kaya, sehingga beli sesuatu yang seperti itu, di saat Pak Salman kok suka dan pengen beli, ya udah dibeli seperti itu. Nah, sampai suatu ketika di kurang lebih akhir tahun 2005,
Pak Salman ini pergi ke salah satu toko, dan itu toko-toko sepeda kayak gitu. Jadi penjualnya itu menjual beberapa sepeda, dan di situ ada benda yang memang sangat langka atau antik. Di situ ada sepeda yang wujudnya itu udah nggak karuan, maksudnya besi-besinya itu udah karatan. Sebenarnya sama penjualnya itu, ini nggak dijual Pak, ini cuma buat pajangan aja di sini, buat penglaris dagangnya, katanya seperti itu. Karena sebelumnya, sebelum penjualnya itu dapat sepeda ini gitu ya, itu sepeda-sepeda yang lain yang dijual itu jarang laku. Tapi di saat penjualnya udah dapat sepeda itu, seakan-akan penjualan dari sepedanya itu sangat laris. Nah, singkat cerita, karena memang Pak Salman ini suka mengkoleksi benda antik gitu ya, begitu melihat sepeda itu, ya sepedanya kurang lebih dibuat tahun 40-an lah seperti itu. Yang jelas itu udah karatan, karena memang Pak Salman ini pengen membeli dengan harga yang tinggi, sehingga penjualnya ya udahlah kalau Bapak menginginkan sepeda ini. Akhirnya dibelilah itu sepedanya sama Pak Salman. Nah, sesampainya sepeda itu di rumah, nggak tahu kenapa, karena memang kondisinya udah nggak mulus gitu ya, itu harus dilakukan restorasi. Waktu itu ketika sampai rumah, itu ditaruh di samping halaman rumahnya, atau di halaman samping rumah. Nah, karena memang rumahnya juga sangat luas, besar, waktu itu Maya sempat tanya gitu ya sama bapaknya, "Pak, itu beli sepeda kok kayak gitu wujudnya atau bentuknya?" "Wah, nggak apa-apa Mbak, yang penting ada nilai sejarahnya." Pak Salman bilang seperti itu sama Maya. Ya, walaupun dalam hati kecil Maya, lah ngapain sih Pak, uang segitu banyaknya cuma buat benda yang seperti itu, udah karatan lagi. Tapi lagi-lagi mengingat bapaknya kalau nggak punya hobi seperti itu, mungkin bapaknya ini ya stres gitu ya, banyak pikiran atau apa. Tapi setelah ditinggal sama istrinya dan menggeluti hobi itu gitu ya, ngoleksi benda antik, Pak Salman ini kayak fresh gitu loh. Yang tadinya mukanya udah banyak keriput ketika udah suka hobi-hobi yang seperti itu, seakan-akan kayak fresh lagi, muda lagi. Nah, akhirnya Maya ya udahlah Pak, kalau emang seperti itu. Walaupun itu dari sepeda itu dibeli nggak dengan uang yang sedikit, intinya mahal banget lah seperti itu. Ya, di sini Maya nggak ngejelasin harganya itu berapa, yang jelas itu mahal banget, nggak sesuai barangnya gitu loh. Maksudnya benda udah karatan kayak gitu, tapi kok harganya mahal. Nah, singkat cerita, karena memang dibutuhkan restorasi, Pak Salman ini akhirnya mencari-cari orang yang bisa memperbaiki sepeda itu, entah itu dicat ulang atau dipernis ulang biar nampak bagus gitu ya. Waktu itu kurang lebih jam 11 siang hari Minggu, di rumahnya Maya ini kedatangan tamu, 2 orang bapak-bapak yang ternyata mereka itu memang ahli merestorasi benda-benda antik, salah satunya sepeda. Nah, waktu itu Pak Salman ya udahlah, berapapun biayanya untuk restorasi ini, yang penting sepeda ini jadi bagus lagi. Nah, akhirnya sepeda itu karena memang mereka berdua atau orang yang mau merestorasi itu ya, atau bengkelnya gitu ya, itu nggak bisa benerin di rumahnya Maya, sehingga sepedanya itu diangkut dan dibawa ke bengkel milik orang itu. Nah, sesampainya di sana, ditunggu selama 2 hari, datang lagi orang 2 itu ke rumahnya Pak Salman. Pak Salman, itu maaf aku nggak bisa merestorasi sepedanya." "Loh, emang kenapa?" Pak Salman kaget. "Emang kenapa?" "Nggak tahu, ada masalah waktu mau bongkar-bongkar sepedanya." "Maksudnya gimana sih? Aku nggak paham." Setelah itu, orang 2 ini menjelaskan kalau ternyata di saat udah sampai bengkel gitu ya, begitu beberapa baut yang ada di sepeda itu dibongkar, selalu ada kendala. Jadi waktu itu sekitar jam 10 pagi, waktu mau ngendorin baut gitu ya, tiba-tiba ada yang niup dari belakang, fuh, kayak gitu, sampai berkali-kali. Ditengok gitu kanan kiri nggak ada orang sama sekali. Nah, akhirnya mungkin perasaanku aja, bengkelnya pikirannya seperti itu. Lagi dibongkar lagi, tiba-tiba ada yang nimbuk dari belakang, dan itu kayak pakai batu kecil kayak gitu, dan batunya itu ada memang batu-batu biasa. Puk,
begitu ditengok nggak ada orang sama sekali. Nah, karena itu berulang kali terus menerus sehingga si bengkelnya ini kayak, wah ini jangan-jangan sepeda agak mistis ini, agak aneh. Mungkin dulu pemiliknya orang sakti, mikirnya Pak bengkelnya seperti itu. Sehingga setelah 2 hari karena diperbaiki terus selalu ada gangguan, akhirnya dikembalikan lagi ke tempat Pak Salman. Pak, ini aku udah nggak bisa benerin lagi, coba cari bengkel yang lain. Akhirnya dengan kayak masih bingung gitu ya Pak Salman, ya udahlah bawa sini sepedanya, nanti aku tak nyari bengkel lain lagi. Nah, singkat cerita, kurang lebih 1 minggu setelah itu dibawa lagi tuh sama Pak Salman sepedanya di salah satu bengkel sepeda. Sampai sana kejadiannya sama seperti bengkel yang sebelumnya. Jadi setelah 2 hari sepedanya itu dibalikin lagi ke rumah Pak Salman. Yang kasusnya itu sama persis, ada yang nimbuk dari belakang pakai batu, ada yang niup dari belakang. Nah, akhirnya sama Pak Salman sepedanya itu dibiarin dulu di rumah, akan tetapi nggak ditaruh halaman samping rumah, tapi dimasukin ke gudang. Waktu itu Maya sempat tanya gitu ya, loh Pak, beli mahal-mahal kok malah disimpan di gudang? Nggak apa-apa Mbak, belum direstorasi kok, kalau mau dipajang di ruang tamu kurang bagus lah, jelek, taruh garasi juga jelek. Lain kali aja kalau Papa udah sempat, nanti tak ngubungin teman-teman Papa yang bisa restorasi sepeda ini. Nah, akhirnya ditaruh tuh sepedanya di dalam gudang. Nah, waktu itu kurang lebih jam 10 malam. Jadi di saat Maya ini berada di kamar, nggak tahu kenapa tiba-tiba Maya ini kayak ngedenger ada suara burung perkutut. Nah, dan itu jelas suara burung perkutut. Walaupun sebenarnya di tetangga-tetangganya Maya itu nggak ada orang yang punya burung perkutut. Ada orang yang pelihara burung, tapi bukan burung-burung yang manggung seperti itu loh. Kayak burung-burung yang besar itu nggak ada. Paling cuma burung tilang, burung apalah, burung kecil-kecil yang ocehan kayak gitu. Nah, waktu itu Maya sempat mikir gitu ya, loh siapa ya yang pelihara burung perkutut? Perasaan kalau dari kemarin nggak ada suara burung kayak gitu. Nah, dicari tuh ke sumber suara. Kok suaranya kayak di gudang? Perasaan Maya, suara burung perkutut itu berasal dari gudang yang ada di dalam rumahnya. Nah, karena penasaran dan sekaligus kayak takut gitu ya, karena itu jam 10 malam, sehingga Maya ini nyamperin bapaknya, yang waktu itu bapaknya juga udah berada di kamar. Pak, iya Mbak Maya, ada apa? Papa dengar suara burung perkutut enggak? Tapi setelah ditanya seperti itu, bapaknya ini nggak dengar apa-apa. Jadi yang dengar suara burung perkutut malam itu cuma si Maya, sedangkan adiknya juga enggak. Jadi Pak Salman sama Mita, adiknya Maya ini juga nggak dengar suara burung perkutut. Loh, masa sih nggak pada dengar? Sampai Maya ini bingung. Oh, nggak ada suara burung perkutut kok. Mana Mbak, Papa nggak dengar. Iya tuh, kakak tuh gimana? Oh, adik nggak dengar kok. Nah, setelah itu selang beberapa menit gitu ya, suara burung perkutut itu udah hilang lagi. Begitu sampai di kamar, kurang lebih jam setengah 11 lah, setengah 11 malam, lagi-lagi ada suara burung perkutut. Yang suaranya itu memang berasal dari gudang. Akhirnya Maya ini bilang ke papanya, Pak, coba diantarin ke gudang. Barangkali ada burung masuk gudang. Lah, Mbak, masa sih ada burung perkutut masuk gudang? Lagian mana ada sih suara burung perkutut malam-malam kayak gini? Apalagi di kampung kita itu nggak ada yang pelihara burung perkutut. Akhirnya Maya ya kayak bersikukuh gitu ya. Ayolah Pak, coba dianterin ke gudang. Kalau Maya sendiri takut. Nah, udah tuh Maya ini dianterin sama papanya. Begitu pintu gudangnya dibuka, tiba-tiba suara itu udah hilang. Loh, kok udah hilang ya Pak? Suara burung perkututnya. Lah, gimana toh kakak? Wong emang dari tadi nggak ada suara burung perkutut kok. Mungkin perasaan kakak aja paling, banyak pikiran kali. Enggak Pak, bener tadi ada suara burung perkutut. Nah, begitu pintu gudangnya ini ditutup lagi, mereka semua balik lagi ke kamarnya masing-masing. Keesokan harinya, waktu itu hari Minggu, jadi kebetulan di area taman halaman depan rumah sama samping rumah itu rumput-rumputnya udah agak tinggi gitu ya. Pak Salman ini berinisiatif untuk, ayo kak sama adik bantuin papa
motongin rumput. Nah, waktu itu ya dengan senang hati gitu ya, karena memang mamanya sudah nggak ada, pembantu juga mereka nggak pakai, sehingga mereka ya sambil nyetel musik, dengerin musik kayak gitu ya, sambil nyabutin rumput yang ada di halaman. Nah, begitu di halaman depan, ya sekitar jam setengah 8 pagi lah, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek, udah rentah banget, sampai jalannya itu kayak bungkuk gitu. Nah, karena yang deket sama pagar itu si Maya, sehingga Maya yang tahu dulu kedatangan si kakek ini. Waktu itu kakeknya ini bilang, "Maaf, bener ini rumahnya Pak Salman." Nah, mendengar kata Pak Salman, otomatis Maya yang langsung ngelihat ke arah kakek itu. "Oh iya kek, ada apa? Bener ini rumah Pak Salman." "Pak Salmannya ada mbak." "Ada tuh baru di samping rumah." "Coba disuruh sini mbak." "Oh iya kek, tapi sebelumnya maaf ya, ada keperluan apa ya?" "Ini kemarin Pak Salman nitip sesuatu sama aku. Coba dipanggil ke sini Pak Salmannya." "Oh iya kek, sebentar saya panggilkan dulu, kakek tunggu di sini." Nah, di saat Maya ini nyamperin papanya yang waktu itu baru nyabutin rumput yang ada di halaman samping rumah, di saat keduanya Maya sama Pak Salman ini udah sampai di pintu gerbang, papanya ini nggak ngelihat apa-apa, nggak ngelihat ada kakek-kakek yang nyari juga nggak ada. "Loh, mana kak?" "Bener pak, tadi ada kakek tua nyariin papa. Katanya papa kemarin nitip sesuatu sama si kakek itu." Ternyata pagi itu setelah ditinggal gitu ya, suruh nunggu di sini kayak, begitu balik lagi, ternyata kakek itu udah nggak ada. Sampai Maya ini ya kebingungan gitu ya, sampai dikira, paling kakak itu banyak pikiran, nggak ada orang kok. Mana nggak ada orang kok. Kalaupun ada orang dan itu jalan, paling cuma berapa meter itu masih kelihatan. Tapi ini nggak ada. Sampai Maya ini pusing. Duh, gimana ya ngejelasinnya? Wong tadi emang bener ada kok pak. Ya udahlah, kita nyabutin rumput lagi. Jadi sambil nyabutin rumput, Maya ini ya pikirannya berkecamuk kayak gitu. Kakek itu siapa ya? Kok ada kakek aneh ya? Tapi kok nggak pernah lihat muka kakek itu, orang mana ya? Aduh, aku tadi kok nggak tanya. Sampai Maya ini, pusing ngelihat kondisi yang seperti itu. Sudah sering dengar suara burung perkutut, sekarang ada lagi sosok kakek yang menurut Maya itu misterius. Wong tadi ada kok hilang. Nah, singkat cerita, malam harinya kurang lebih jam 9 malam, di saat mereka berdua baru ngumpul di ruang tengah atau ruang keluarga seperti itu. Di situ ada Maya, adiknya Mita, kemudian Pak Salman. Mereka baru asik nonton TV kayak gitu. Tiba-tiba terdengar suara burung perkutut. Yang Maya ini agak sedikit lega karena yang mendengar suara itu bukan si Maya aja, tapi papa sama adiknya itu juga mendengar suara burung itu. Kayak gitulah, pokoknya suaranya kayak gitu. Nah, karena Pak Salman mendengar gitu ya, nggak kayak yang kemarin-kemarin, sehingga Pak Salman ini, "Oh kak, itu ada suara burung perkutut." "Iya, Maya juga dengar kok pak." "Iya, adik juga dengar," kata si Mita. Setelah itu dicari tuh ke sumber suara. "Mana ada sih orang sini yang pelihara burung perkutut, perasaan nggak ada deh." "Iya tuh pak, nggak ada kayaknya kok. Tapi kok suaranya kenceng banget ya. Bagus tuh burungnya, coba dipelihara pak." Sampai Mita, itu yang adiknya Maya itu bilang seperti itu. Suruh nangkep burungnya, terus dipelihara. Kemudian dicari tuh ke sumber suara. Ternyata suaranya emang berasal dari gudang, tempat penyimpanan benda-benda bekas lah. Seperti itu. Salah satunya juga benda antik atau sepeda antik yang belum sempat direstorasi sama Pak Salman yang ditaruh gudang itu. Nah, bertiga itu langsung jalan menuju gudang. Begitu pintu gudang dibuka, suara burung perkutut itu udah hilang. Padahal jelas itu suara berasal dari gudang. Nah, di situ Mita ini sampai ketakutan, adiknya si Maya ini. "Kak, gimana kok kayak ngeri ya? Tuh kamu baru denger kan, itu dari kemarin kakak itu denger kayak gitu, dek." "Iya kak," papanya sampai heran juga. "Iya ya kak, kok ada kayak gitu ya? Papa sendiri malah jadi takut." Udahlah, nggak ada apa-apa mungkin. Giliran Maya yang nenangin mereka berdua. Setelah kemarin papanya sama Mita itu nganggap kakaknya ini paling halu gitu kan. Sekarang gantian Maya yang nenangin papa sama adiknya. "Udahlah pak, udahlah dek,
kita tidur aja yuk. Udah malam gini kok, mungkin burung lewat. Gantian Maya yang nenangin. Nah, keesokan harinya, aktivitas mereka seperti biasa. Pak Salman kerja di bank, terus kemudian kedua anaknya juga sekolah. Kurang lebih 1 minggu setelah itu, Pak Salman ini iseng gitu ya, ngobrol sama teman-teman kantor. Nah, di saat Pak Salman ini bercerita tentang koleksi-koleksinya, Pak Salman juga menceritakan tentang benda yang terakhir dia beli, yaitu sepeda antik itu. Jadi Pak Salman ini nyari bengkel gitu ya, yang bisa merestorasi sepedanya itu ke teman-temannya. Ada salah satu teman, sebut aja namanya Pak Budi. Jadi Pak Budi ini juga punya hobi yang sama, suka mengkoleksi ukir-ukiran, benda-benda antik lah seperti itu. Begitu mendengar cerita dari Pak Salman, Pak Budi ini ya antusias gitu ya. Banyak ya Pak koleksinya. Terus yang sepeda itu ditaruh mana? Begitu Pak Budi ini tanya tentang sepeda lebih jauh, Pak Salman ini ngomong, Pak Budi, sepeda itu kok kayak aneh ya? Aneh gimana sih Pak? Iya aneh, kemarin anakku ngelihat ada sosok kakek tua, katanya nyariin aku. Tapi setelah balik lagi gitu, kakek tua itu sudah nggak ada. Jadi semacam kakek misterius lah. Terus hampir setiap malam, aku dan kedua anakku itu selalu mendengar suara burung perkutut. Yang itu nggak ada wujudnya. Dan suaranya itu mirip di dalam gudang, yang di dalamnya ada sepeda antik itu. Wah, sepedanya dijual nggak Pak? Pak Budi malah tanya seperti itu. Loh gimana tuh Pak Budi ini? Wah, aku cuma cerita kok malah mau dibeli loh sepedanya. Sepedanya itu kan bermasalah. Enggak, aku suka ini sepeda yang kayak gitu. Atau benda-benda antik yang kayak mistis-mistis seperti itu. Malah Pak Budi bilang seperti itu. Sehingga waktu itu Pak Salman masih apa ya, kayak eman lah, bahasa Jawanya seperti itu, eman. Dia udah beli mahal lah, dan memang dia hobinya itu, sehingga ada salah satu temannya yang pengen membeli benda itu yang udah dibelinya Pak Salman. Itu seakan-akan kayak, janganlah, walaupun sebenarnya anak-anaknya Pak Salman ini sudah bilang kalau udahlah Pak, benda itu dijual aja. Nah, hingga akhirnya kurang lebih setengah bulan lah, itu teror terus menerus, suara burung perkutut. Dan ada lagi kejadian, waktu itu kurang lebih jam 10 malam, di saat Maya ini udah berada di kamar. Jadi lagi-lagi Maya ini mendengar ada suara orang, suaranya itu seperti kakek-kakek yang dulu sempat datang, yang misterius itu, yang nyari bapaknya itu. Nah, karena mendengar suara kakek itu, otomatis Maya langsung keluar dan manggil papanya. Papa, kok di luar kayak ada suara nyariin papa? Nah, suara apa? Nggak tahu, itu bilang, selamat malam, ini bener rumahnya Pak Salman. Jadi suaranya seperti itu, ngetuk-ngetuk kayak di depan pintu rumah. Padahal logikanya pagar yang ada di halaman itu nggak kebuka. Jadi ketika ada tamu itu nggak mungkin sampai di pintu rumah. Jadi ngetok-ngetoknya ya di pagar rumah seperti itu. Akhirnya Pak Salman ya, loh Kak, kan nggak mungkin ada orang yang bisa ngetuk pintu kalau dia nggak lompat pagar. Berarti lompat pagar, jangan-jangan maling. Papanya mikir seperti itu. Akhirnya langsung lari nih Pak Salman sama Maya, langsung buka pintu depan. Begitu dibuka, ternyata nggak ada orang sama sekali. Jelas-jelas Maya ini dengar kalau tadi ada suara ketukan pintu dan bilang, selamat malam, apa ini benar rumahnya Pak Salman? Dan itu berkali-kali ngomong seperti itu. Pak, bener Pak, tadi kakak itu dengar betul ada suara kakak itu bilang seperti ini. Ya udahlah Kak, tidur aja yuk. Nah, hingga akhirnya kembali lagi ke obrolan antara Pak Salman sama Pak Budi. Jadi mereka selalu diteror sama kakek misterius itu, dan hampir setiap malam mereka juga mendengar suara burung perkutut yang seakan-akan itu berasal dari sepeda antik itu yang berada di dalam gudang. Nah, hingga akhirnya Pak Budi ini malah semakin penasaran dengan sepeda itu. Ya udah gini aja Pak Salman, nanti sore setelah kita pulang dari kantor, aku tak langsung ke rumahmu aja. Loh, mau apa? Mau lihat sepedanya kayak apa? Kalau cocok nanti aku beli. Wah, gimana ya? Tapi aku masih senang sama sepedanya. Udahlah Pak, nanti tak kasih untung dari belinya.
Pak Budi bilang seperti itu. Nah, singkat cerita, sore harinya kurang lebih jam 4 sore, mereka pulang dari kantor. Sesampainya di rumah, begitu ngelihat sepedanya, Pak Budi ini kayak apa ya? Mungkin teman-teman yang ada di kantor itu belum tahu kalau Pak Budi ini ternyata punya keturunan atau dia itu punya keahlian bisa melihat hal-hal yang gaib atau yang nggak kasat mata. Pak Salman sendiri sampai heran juga. Begitu buka pintu gudang, Pak Budi ini kan masuk gitu ya ke dalam gudang. Begitu pegang sepedanya, wah, bagus ini Pak, udah aku beli. Belinya berapa dulu? Tak kasih untung 10 juta lah. Lagian belum direstorasi toh. Pak Budi bilang seperti itu. Akhirnya Pak Salman ya, lah gimana ya? Begitu mendengar Maya, obrolan mereka gitu ya, didengar sama Maya nih, ya om, dibeli aja tuh sepedanya ngeri. Ada suara burung perkutut sama sering ada teror sosok kakek tua. Iya, buat om aja ya. Iyalah, biarinlah Pak, kayak gitu. Jadi Maya ini mendorong papanya untuk merelakan sepeda itu dibeli sama Pak Budi. Nah, akhirnya dengan persetujuan anaknya, Pak Salman akhirnya mengikhlaskan benda itu. Jadi sebelum Pak Budi ini pulang gitu ya, mereka sempat ngobrol dulu sebentar. Pak Budi ini bilang kalau, Pak, sebenarnya benda ini udah aku cari dari dulu. Maksudnya gimana ya Pak Budi? Jadi kakekku dulu sempat punya sepeda yang modelnya kayak gini. Yang kata Pak Deku, itu nggak boleh dipegang sama orang lain selain anak turunannya. Di saat sepeda itu dipegang sama orang lain, pasti akan membuat celaka orang yang memiliki sepeda itu. Nah, ternyata menurut Pak Budi gitu ya, menurut pade-padenya Pak Budi, itu sepeda dulu pernah dicuri yang apa ya, sebenarnya kakeknya Pak Budi ini nggak ikhlas kalau nggak boleh dicuri, pokoknya harus ketemu. Sampai meninggalnya kakeknya Pak Budi itu masih kebingungan dan masih mencari sepeda itu. Seakan-akan nggak ikhlas gitu kalau sepeda itu jatuh di orang lain. Dibeli aja nggak boleh, apalagi dicuri. Nah, hingga akhirnya Pak Salman ya, dia percaya nggak percaya. Masa sih Pak Budi? Iya Pak, banyak kenangan ini sepeda ini. Makanya aku dengar cerita Pak Salman di kantor tadi, aku seneng banget. Wah, ternyata ada sepedanya masih di daerah Jawa Barat dan temanku sendiri atau Pak Salman sendiri yang pegang saat ini. Nah, hingga akhirnya di saat Pak Budi ini udah pulang dengan bawa sepeda itu, udah nggak ada lagi teror di rumahnya Pak Salman. Maya pun juga, nah kalau gini kan aman Pak, dari kemarin kok hawa rumah kok AC sudah ada, udara juga udah banyak yang masuk, tapi kok hawanya panas, nggak kayak biasanya. Tuh kan seger lagi kan hawanya kalau udah nggak ada sepeda itu. Nah, keesokan harinya, di saat Pak Salman ini udah berangkat kerja lagi, begitu ketemu Pak Budi gitu ya, Pak Budi ini seneng banget. Ternyata setelah Pak Budi mendapatkan sepeda itu, keluarga besar yang lain dari Pak Budi itu berbondong-bondong melakukan tasyakuran di rumahnya Pak Budi karena sepeda itu udah ketemu. Begitu ditanya sama Pak Salman, lah terus sering ada suara burung perkutut enggak Pak Budi? Iya memang ada, aku suka burung perkutut, tapi kan nggak ada wujudnya. Apa benar itu suaranya dari sepeda itu? Wah, kalau aku cerita tentang hal itu, nanti Pak Salman nggak percaya. Oh, ya udahlah Pak Budi, udah, yang jelas sepedanya udah aman ya, udah sama anak turunannya pemilik sepedanya dulu. Iya Pak Salman, terima kasih ya Pak Salman. Pak Budi bilang seperti itu. Nah, intinya setelah sepeda itu dibeli sama Pak Budi, nggak ada lagi teror-teror sosok kakek tua maupun suara burung perkutut. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kiriman dari Maya. Semoga cerita ini bisa menambah pengalaman atau wawasan untuk kita, dan terlebih lagi bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.